Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman siang, selamat semuanya. malam. Jadi izin perkenalan dulu ya. Di sini saya Rafli Pratama Iliandi dengan NIM 11221090 dari Prodi Informatika. Di sini saya dapat tugas UTS yaitu video perkenalan diri dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikuti lainnya. Di sini saya menggunakan skema di mana nanti perkenalannya itu seperti interview. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Mas Hanafi ya. Uh, Mungkin kita mulai aja langsung deh, biar nggak lama-lama. Baik, Mas Hanafi. Jadi bisa langsung dibantu ya untuk sesi interviewnya. Oke, baik. Mas Rafli ya. Ya, Sebelumnya bisa perkenalkan diri secara singkat, mungkin namanya, dari mana, prodinya, dan kampusnya. baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Pratama Yuliandi dengan NIM 11221090 dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya sedang menempuh studi di prodi tersebut. Saya sudah semester 7 sekarang. Baik. Oke, dari informatika ya. Nah, kira-kira nih setelah lulus dari informatika, Mas Rafli targetin ke depannya mau ngapain atau mau jadi apa atau punya impian lain gitu? Untuk targeting ke depan ya. Untuk targeting ke depan sih sebenarnya sudah ada dan sudah direalisasikan dari sekarang. Jadi sebelumnya saya sudah punya agensi kecil-kecilan, itu kayak software dev gitu. Jadi membuka jasa untuk develop front end, web, hosting web, email profesional dan lain-lain. Jadi udah prepare dari sekarang ya? Betul. Boleh. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa kamu tertarik sama fashion ini? Sebenarnya tertarik banget sih karena di sini kan aku kuliah di Prodi Informatika. Awalnya saya ngelihat Prodi Informatika ini kurang. Karena dulu saya ingin masuk di Teknik Sipil. Jadi kurang mendalami apa sih makna dari Prodi Informatika itu. Setelah saya dalami, saya belajar proses bisnisnya, saya tertarik karena di situ pure alur bisnis itu diterapkan di software dev itu. Dan di situ nggak cuman software dev aja, saya ada jasa lain kayak Excel, kemudian ada juga fotografer dan lain-lain lah kebutuhan lainnya. Oke. Jadi menurut Mas Rafli, kira-kira butuh skill khusus nggak untuk melanjutin impian Mas Rafli itu? Jelas dong. Jadi Saya jadi dari bisnis yang akan aku terapkan dan sudah saya terapkan dari sekarang, tentunya banyak hard skill yang harus kita terapkan di alur bisnisnya, terutama untuk sesi saya yang software dev. Software dev itu memerlukan hard skill, bisa ngoding, software dev, entah itu front end, entah itu back end, kemudian lain-lainnya lah yang berkaitan dengan informatika dan juga software development gitu. Dan juga diperlukan juga skill bisnis, gimana caranya kita ngedevelop orang, develop klien, kemudian gimana caranya nge-treat klien supaya klien itu terlihat tertarik kepada kita, tertarik untuk membeli jasa kita gitu. Dan juga dalam bisnis ini nggak cuman kita ngejalanin pekerjaannya saja, tapi kita juga memasarkan dari jasa-jasa kita. Kita punya jasa apa sih sebenarnya? Dan itu yang saya tekankan terus sampai sekarang. lumayan berat ya. Iya, Jadi, betul. Oke. Nah, ini nih. Kan banyak tuh istilah sebelum kita menggali dari
luar, variabel luar, kita perlu menggali dari faktor internal dulu nih. Betul. Nah, kira-kira dari Mas Rafli sendiri, ada nggak kekurangan dari Mas Rafli yang bisa menghambat impian Mas Rafli itu? Dan kira-kira Mas Rafli sekarang sudah mulai mencoba untuk memperbaiki atau masih mempelajari atau gimana? Oh, tentunya terkait kekurangan itu berkaitan dengan soft skill. Jadi saya itu orangnya kurang sekali dengan public speaking. Jadi saya mencoba mempelajari dengan masuk organisasi luar, bukan organisasi kampus, sorry, yang ngedevelop banyak bisnis. Kemarin juga saya sempat ngedevelop bisnis, bikin event lari yang notabene itu provinsi. Jadi lumayan besar. Jadi soft skill itu sangat diperlukan. Jadi saya langsung belajar langsung dari pengalaman, di mana saya harus ngedevelop sponsor dan juga pembeli-pembeli, karena juga saya berkaitan langsung pada pembeli, begitu. Dan juga time management itu sangat berkaitan, apalagi saat kita ngedevelop bisnis, dan teori-teori bisnis itu mengikuti pasti. Begitu sih Mas, kira-kira. Oke, terakhir nih, Ya. ada pesan nggak atau suatu tips atau trik buat teman-teman kita di informatika yang sedang berjuang untuk mengejar studi atau yang menyelesaikan atau bahkan menyusul, atau bahkan buat mereka yang sedang mengejar impian mereka? Intinya saran saya tetap semangat, tetap belajar, karena di informatika, di IT, di dunia IT kita tidak mengenal namanya stop belajar. Pasti ada update terus. Itu dari pengalaman orang IT yang sudah saya temui, di mana-mana pasti dia menyerah. Aduh, saya capek karena teks-teksnya harus berubah terus, harus update terus, harus menggali lagi lebih dalam terus-terusnya. Dan itu yang menjadi penghambat. Nah, saran saya buat teman-teman sekalian, teman-teman informatika sekalian, itu jangan pernah berhenti belajar, karena dunia IT itu tidak sesempit itu. Dan harus sering-sering baca dan harus sering-sering belajar lah, menggali-gali informasi terlebih dalam lagi. Baik, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan sebagai penutupan perkenalan diri ini. Apabila saya berkata-kata yang tidak baik mungkin, atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih.